Right. Terima kasih. Jadi terlihat. Ya, Pak. Oke. Langsung. Terima kasih. Ini agak dekat kita. Ke depan. Maju. Sini. Oh, maju sini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya ya Bapak Pak Menteri kita Pak Rizal. Tidak bisa sebut nama satu persatu, mohon maaf ya. Ya, ini adalah hari amat bersejarah bagi saya secara personalnya dan juga satu kebanggaan bagi saya sebagai anak Malaysia yang dari Sarawak. Bisa mengadakan satu usaha sama, kerjasama di antara dua negara. Walaupun kita dibezakan dengan Indonesia dan Malaysia, walhal kita asal usulnya satu rumpun, khasnya di Kalbar, di mana satu tanah. Contohnya kalau di Kalbar itu, dari Sarawak ke Kalbar itu macam kereta di Jakarta ini mau ke Banten gitu, dari mobil ya, dekat je. Tapi hari ini dalam cerita sejarah di mana kita bisa bersama-sama untuk mengeratkan lagi silaturahim yang telah ada. Dengan adanya usaha sama ini, insya-Allah Taala di masa hadapan orang-orang Malaysia, orang-orang Indonesia bisa akrab seperti sedia kala yang masa dulu. Walau bagaimana sekalipun, orang-orang Malaysia maupun orang-orang Indonesia pasti ada saudara-saudaranya di Malaysia dan orang Malaysia pasti ada saudara-saudaranya di Indonesia. Bukan hanya untuk secara bisnes, tapi ini adalah satu kata orang menyambung silaturahim yang telah lama terputus di antara nama Malaysia dan Indonesia. Tapi dengan adanya usaha sama ini, insya-Allah kita boleh bersama, bersatu dan maju seterusnya menjayakan usaha ini, insya-Allah. Terima kasih. Makin. Silakan. Nilai. Untuk nilai ekornya. Okey, untuk pada Ekspor waktu ini 3,39 triliun. Ya. Kalau 200.000 ton. kalau di Sarawak itu kita akan juga 200,000 ton dan untuk pertama kita akan order 100,000 ton dahulu dan kita akan menggunakan border intercom untuk simboliknya untuk penghantaran pertama, insya-Allah. Dan kalau di cara dasarnya di Malaysia membutuhkan lebih 1.5 million ton, tapi untuk di Sarawak kita membutuhkan lebih kurang 200,000 ton untuk setahun. Dan ini kita akan usahakan dengan cara promosi, di mana 1,000 ton yang pertama itu sebagai langkah promosi kita untuk mempromosikan beras-beras Indonesia ke Sarawak khasnya dan Malaysia. Amin. Akan mulai diekspor kapan Pak? Secepat mungkin selepas Bapak Menteri akan menjawab soalan ini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Hari ini ada kabar baik untuk Indonesia, di mana kita sudah swasembada beras. Stok kita 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Bahkan kita sudah sewa gudang 2 juta ton, kita surplus. Sesuai data BPS yang terakhir, bahwasanya produksi kita tahun ini sesuai estimasi yang diestimasi sampai dengan Oktober itu lebih tinggi produksi kita tahun ini daripada tahun lalu. Tahun lalu 4 juta, sama saja berarti produksi 2026 dengan 2025 itu surplus 8 juta ton.
Sedangkan kapasitas gudang kita hanya 3 juta ton. Oleh karena itu, dulu kita pernah ekspor ke Palestina, ke Mesir. Nah, sekarang kita ekspor ke Malaysia. Nah, ini menarik. Baru saja kami bicara dengan Menteri Pertanian Malaysia, Bapak Datuk Seri Muhammad Sabu. Beliau mengapresiasi dan beliau akan mempercepat dan kata-katanya tadi memperkaya, maksudnya memperbanyak ekspor dari Indonesia ke Malaysia. Kami cukup lama tadi bicara via telepon untuk menyetujui rencana ekspor ini. Kalau ekspor ini kalau bisa minggu ini diberangkatkan 1.000 ton secara bertahap karena kebutuhan Sarawak saja 200.000 ton. Dan untuk satu Malaysia 1,5 sampai 1,7 juta ton per tahun. Nah, kita ini negara tetangga. Culture-nya, budayanya sama. Bahkan kita satu rumpun. Nah, insya Allah harga yang diberikan per kilo ini yang dihitung bukan itu 3,9 ringgit atau 17.000 per kilo. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh petani Indonesia, seluruh masyarakat yang membantu, TNI, Polri, Gubernur, Bupati, seluruh menteri terkait, Pak Menko Pangan, BUMN. Ucapan terima kasih tak terhingga. Ini bukan kerja saya, kerja kita bersama sebagai anak bangsa. Begitu pula yang mensupport dan mengkritik. Yang mengkritik, mensupport, yang mengkritik juga itu penting. Kemudian yang mensupport juga penting. Kalau mau sukses, kalau mau berhasil, harus mau terima kritikan dan juga terima apresiasi. Oh, guru yang terbaik adalah justru yang mengkritik kita siang malam. Kalaupun ada bentuk fitnah, tidak masalah. Jadi kami terima kasih. Juga yang mengapresiasi, terima kasih. Terutama Bapak Presiden yang mensupport ini semua atas kebijakan Bapak Presiden. Sehingga kita bisa lakukan hari ini. Dan ini sejarah baru antara Indonesia dengan Malaysia untuk berberasan. Moga-moga ke depan ini semua lancar. Karena sesuai pembicaraan kami dengan Menteri Pertanian Malaysia baru saja, bahwasanya jumlahnya ditingkatkan yang lebih besar karena kebutuhannya 1,5 juta ton sampai 1,7 juta ton per tahun. Sekali lagi terima kasih saudaraku, sahabatku, petani PPL, Babis, TNI, Polri, Kejaksaan. Terima kasih. Ini kerja keras kita semua termasuk media. Ada jaminan nggak Pak kalau ini nggak bakal mengganggu kebutuhan beras dalam Nah, negeri? bagus pertanyaannya. Kita hitung secara ilmiah ya. Data. Ingat, teman-teman, data itu dari BPS, tidak ada data di Kementerian Pertanian. Karena ada guru besar lagi, harus datanya ke Mentan. Saya clearkan, saudaraku, sahabatku, seorang pengamat politik, supaya paham, dia sarjana politik. Data itu ada di BPS, stoknya itu ada di Bulog. Clear? Yang mengatakan swasembada adalah FAO, BPS. Clear? Yang dikatakan swasembada sudah jelas. Nah, ini pertanyaan sangat bagus, ini harus dijawab. Sesuai BPS, produksi sampai hari ini diperkirakan sampai Oktober, karena estimasi, karena ada standing crop, itu kurang lebih 30 juta ton. Nah, kalau masih ada Oktober, November, masih ada masa tanam sekarang, September, Oktober, November, insya Allah sesuai BPS, produksi tahun ini lebih tinggi daripada tahun lalu, 2025. Clear? Oke, kita hitung ya. Kita hitung secara ilmiah. Yang kita standing crop sekarang, yang standing crop, ini harus saya jelaskan hati-hati karena banyak yang bertanya-tanya.
Standing crop sekarang adalah yang ada di lapangan sudah ditanam, siap panen, dan 2 minggu akan panen, 1 bulan akan panen. Itu standing crop yang tertanam. Kita hitung 3,8 juta, itu produksinya estimasi beras itu 10 juta sampai 10,8, 10,4, 10 juta ton. Oke. Kemudian yang ada di Horeca, hotel, rumah-rumah, kemudian macam-macam, itu ada 10 juta lebih. Berarti sudah 20 juta. Benar nggak? Dihitung kemarin itu kan 20, di Bulog 5,2. Berarti 26 juta. Anggaplah 25 atau 26 juta ton, clear ya? 25 juta hari ini Agustus, kita hitung ke depan. Ini supaya clear ya. Agustus, September, Oktober, November, sorry, saya ulangi. Kalau 26 juta ton, 25 juta ton, per bulan kita butuh untuk penduduk Indonesia itu 25 sampai 26 juta ton. 2,5 sampai 2,6 juta ton. Clear ya? Per bulan. Artinya kalau 26 juta atau 25 sampai 26 juta ton, berarti 10 bulan kan? Clear? Clear kan? 10 bulan berarti cukup beras kita untuk ke depan. Ya? Belum dihitung yang ditanam hari ini. Ya. Dan yang Kan ada daerah irigasi. Horeca sudah, Bulog sudah, standing crop sudah. Tapi yang ditanam hari ini sampai Desember itu belum dihitung. Oke, anggaplah yang sudah ditanam. Kan itu baru mau ditanam nih. Berarti 25 juta ton, 26 juta ton. Sedangkan kebutuhan per bulan 2,5 juta ton. Clear ya? Kalau 25 juta ton, 26 juta ton berarti 10 bulan. Ke depan 10 bulan kan? 10 bulan itu berarti mulai Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kekuatan beras kita sampai Mei tahun depan, sedangkan panen puncak masuk di Februari. Overlap kan? Clear. Ini aman. Sekali lagi, saudaraku, sahabatku, ada yang bersemangat tadi baru saya lihat, seorang sarjana politik bersemangat berapi-api, harus mentan yang keluarkan data. Kementerian Pertanian tidak boleh keluarkan data. Karena nanti Anda tidak percaya. Ini yang kita hindari supaya satu data, BPS. Kalau mau tanya, datanya ke BPS. Kalau mau tanya tentang swasembada, datanya di FAO, di Roma. Kalau mau tanya stok, ada di Bulog. Kalau Bulog tidak benar datanya, itu di borgol direksinya. Kenapa uang negara kalau 5 juta kali 10, 5, 60 juta, 60 triliun. 60 triliun belanjanya untuk membeli 5,2 juta. Ini di borgol. Clear. Nah, jadi saudaraku, sahabatku, dia profesor atau doktor sosial, ilmu politik. Saya beri pemahaman, data ada di BPS, karena itu yang dibayar, ada PBN-nya untuk mengeluarkan data pertanian. Kemudian Bulog kerjanya menyerap. Kalau dia salah, kalau mau melihat beras yang 5,2 juta ton ke sini, kalau mau lihat data angka yang produksi Indonesia ada di BPS. Kalau swasembada definisinya dari FAO, maksimal impor 10%. Itu FAO mengatakan. Sedangkan sekarang kita ekspor, bukan impor, ekspor. Nah, menurut Anda gimana? Clear? Pak Menteri, berarti secara total di tahun 2026 ini Indonesia udah ada rencana ekspor berapa ton, Pak? Bukan rencana, ini sudah. Iya, maksudnya untuk kesepakatannya udah berapa ton, Pak? Untuk Ini tahun kita ini. sepakat, ini potensi yang kita garap, kita lihat nanti ke depan, itu 200.000 ton. Hari ini, kalau bisa minggu ini dikirim 1.000 ton. Yang sebelum-sebelumnya, Pak, kalau secara total di 2026 berarti kesepakatannya ada berapa ton, Pak? Kita sepakat dulu kirim secara bertahap.
Jadi kita kirim, lihat perkembangannya, tetapi yang terpenting harga sudah sepakat. Yang terpenting harga dulu. Kan ini yang nego lama nih. Harganya 17.000 rupiah per kilo. Karena di medsos kemarin rame 10.000, ini rugi dalam negeri. Enggak, ini 17.000 rupiah per kilo, clear. Jadi total 200.000 ton itu berapa Pak? Mudah-mudahan kita bisa kirim secepatnya. Tetapi 1.000 ini kita minta, mudah-mudahan bisa dikapalkan dalam minggu ini. Karena berasnya ada. Jadi Pak, beras 200.000 itu nilainya berapa Pak? 3,3 triliun. 3,39 triliun. Tetapi harapan kita kalau bisa kita rebut yang 1 juta. Tapi kita lihat karena ada El Nino. Ini ada pertimbangan El Nino juga. Tapi sesuai hitungan di atas kertas, insya Allah stok kita aman sampai bulan Mei tahun depan. Dan bulan Februari sudah panen puncak lagi. Oke. Pak, beras yang dikirim Apa? Premium. Pak, boleh Premium. dijelasin Hah? Oke. 5%. Ya kan rata-rata premium beras kita bagus. Pak, boleh Berarti tadi Pak, karena ada El Nino kan kemaraunya kan lebih panjang ya Pak, berdasarkan data BPS. Itu berarti CBP kita aman ya Pak, di luar. Aman. Justru kita ini serap terus nih. Posisi hari ini masih 5,2 juta. Tidak pernah terjadi selama Republik ini merdeka. Kalau bulan Agustus, saya sudah kan 8 tahun di kabinet. Kalau Agustus biasanya itu paling tinggi 1,5 juta, 2 juta maksimal. Ini 5 juta. Jadi aman. Oke. Pak, beras yang kenapa lebih memilih Malaysia? Kenapa lebih memilih impor dari dari Indonesia gitu? Dia cinta Indonesia. Kita kan tadi Sudah kita sampaikan. cuma dibezakan di antara nama Indonesia dan Malaysia. Wah, kita ini satu rumpun. Nah, coba. Udahlah, kita ini bersaudara, kita kolaborasi, jadi lebih cinta beras Indonesia daripada yang lain. Pak, beras yang dikirim itu dari Pulau Jawa apa dari perbatasan Mana Pak? saja, yang mana, di mana saja mau ambil Kalimantan, Kalimantan NTK, Kalimantan Barat, mau ambil Jakarta, Surabaya, Timur, bebas. Kita beri kebebasan. Pak Menteri kemarin kan diwanti-wanti sama Pak Presiden kalau mau mengekspor beras itu harus mengutamakan kesejahteraan petani. Kalau yang ini Nah, justru inilah langkah kesejahteraan petani. Karena kita ekspor, kita ini ada beberapa negara kita lagi, Papua Nugini, apalagi kemarin Filipina, Timur Leste, ini kita jejaki semua. Jadi ini kalau ekspor berjalan dengan baik, kesejahteraan petani meningkat. Sekarang apa kesejahteraan petani? NTP petani tertinggi selama 34 tahun kan? Dan itulah hebatnya presiden kita. Oke. Momentum penting bagi negara Pak. Tapi kenapa dilakukan di rumah pribadi, kenapa nggak di ini? Nah, ini karena ini persoalan yang pertama. Kan rencana mau di hotel, biasanya kan di hotel tuh pengusaha efisien. Kalau di sini sangat efisien, dan memang ini rumah, ini tempat kami jadikan kantor juga. Kantor jam 5 subuh, rapat di sini jam 5 subuh, juga pupuk dulu diputuskan di sini sampai jam 7 rapat di sini. Di kantor jam 7 sampai sore, di sini dilanjut sampai jam 10 malam. Jadi kantor itu dimanapun. Kadang kemarin rapatnya di Surabaya, dimanapun saya berada itu jadi kantor. Oke? Dan itu efisien, benar nggak? Ya, Pak. Sangat efisien. Kalau daripada di hotel mahal, lebih baik itu dibeli biaya untuk di hotel, dibelikan pupuk benih untuk petani. Jadi kalau bukan di sini, di kantor, nggak boleh di hotel. Kita hilangkan biaya seminar di hotel, tanda tangan seperti ini di hotel, tanda tangan apa namanya, kontrak, acara-acara seremoni, gunting pita tidak ada, malah MC-nya, yang penting kan beras kita laku. MC-nya tidak ada tadi, apalagi maunya nggak ada hubungan, nggak ada kalungan bunga, minta maaf. Ini lebih baik, ini biaya semua, biaya cipika-cipiki, biaya bunga, biaya MC, biaya belikan benih, belikan pupuk
untuk petani. Setuju nggak? Itulah Bapak Presiden kita Pak Prabowo, efisiensi. Dan clear ya, harga 17.000 rupiah per kilo.